Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat Pak, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk agenda siang ini kita akan melaksanakan diskusi tentang analisa kasus yang berkaitan dengan video yang Ibu Mentor kirimkan. Tapi sebelum itu mari kita awali agenda pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita buka diskusi ini. Sudah lengkap ya? Lengkap. Saya sebagai ketua kelompok, Bu Feni, Bu Intan, Bu Diana, dan Bu Linda. Oke. Dari video yang Ibu Mentor berikan, di situ ditampilkan tentang beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Dari beberapa kasus itu nanti kita coba analisa ibu-ibu kasus tersebut kaitannya dengan World of Government, manajemen ASN dan PP. Mungkin ada yang ingin mengutarakan dulu Bu Feni terkait kasus yang pertama. Di situ ditampilkan kasus tentang apa ya? Kalau dilihat dari video ya, kasus pertama kasus yang jalan berlubang kayaknya ya, teman-teman ya. Iya. Berlubang. Ya, yang sering menimbulkan kecelakaan itu kan ya. Yang di daerah Sragen ya, betul ya? Iya. Nah, menurut Bu Feni gimana itu? Sampai harus masyarakat gitu yang memperbaiki jalan berlubang gitu? Harusnya sih enggak ya, tapi ya kalau memang mungkin harus cepat ditangani mungkin ada baiknya. Tapi tentunya untuk masalah jalan itu kan masalah yang harus ditangani oleh tergantung jalannya juga ya. Itu jalan provinsi, apa kota atau desa ya, gitu ya. Berarti ada ranah-ranahnya ya. Ada ranah-ranahnya. Sesuai dengan tanggung jawab siapa atas jalan itu. Ya. Mungkin ada pendapat yang lain bagaimana supaya jangan sampai ini masyarakat loh yang benar-benar menutupi atau memperbaiki jalan gitu. Mungkin Bu Intan punya pendapat lain terkait kasus ini. Biasanya sih ada kalau yang di Cilegon kayak gitu ya Pak ya. Sukanya di-upload ya Pak ya. Mungkin di BCO kali kayak gitu ya. BCO. Setelah di-upload mungkin dari pemerintah baru tahu oh ternyata jalan ini rusak loh gitu. Biasanya sih seperti itu. Media massa gitu berperan. Ya, kalau media massa Instagram ya. Berita Cilegon online. Bu Diana gimana menanggapi kasus yang pertama ini Bu Diana? Mohon maaf Bu Diana, suaranya kurang jelas. Sudah jelas? Sudah jelas. Silakan Bu Diana. Masyarakat ya Pak ya. Biasanya kan yang menjembatani masyarakat dengan LSM. Seharusnya misalnya jalan yang rusak kan bisa dibantu untuk bilang ke rumahnya atau jadi tidak hanya masyarakat yang langsung turun tangan, tapi seenggaknya pemerintah yang dari bawah tingkat lurah juga tahu. Jadi minimal aparat yang tingkatan yang paling bawah ya desa berarti Bu ya. Itu minimal tahu dulu gitu ya. Nah, tapi kan sejauh ini dari sistem atau level pemerintahan di kita itu yaitu tadi ada jalan aja ada tingkat-tingkatannya, level-levelnya. Ini jalan provinsi, ini jalan nasional, ini jalan desa gitu Bu. Gimana kira-kira menurut Bu Linda menanggapi sekat-sekat level pemerintahan tersebut? Apakah cukup
baik atau seperti apa Bu Linda? Mohon pendapatnya Ya, Bu yang Linda. pertama kan tadi di video menjelaskan tentang seorang kakek yang sedang menambal jalan. Sebenarnya itu kan bukan tanggung jawabnya si kakek tersebut ya, tapi tanggung jawab dari pemerintah yang ada di wilayah tersebut. Nah, soal tugas kelompok ini kan yang pertama mengidentifikasi masalah dengan WOG dan PP. Sebelum ke penyelesaian masalah ya, kita identifikasikan dulu masalah WOG dan PP-nya itu. WOG itu sendiri itu apa gitu. Yang pertama, kasus ini dia tidak menerapkan yang namanya efektivitas dan efisiensi. Karena kenapa si jalan ini dibiarkan berlubang? Karena ada sekat-sekat birokrasi itu. Jadi agar sekat-sekat birokrasi itu terputus, makanya kita harus mengadakan solusi yang seperti yang Bu Intan tadi bilang, misalkan dengan mengadakan pelayanan internet ya, bukan internet apa ya, fasilitas Media massa. ya media massa atau yang menyikapi keluhan-keluhan masyarakat lah. Gitu. Dimana dari keluhan masyarakat itu disampaikan kepada pemerintah, pemerintah kemudian menanggapi dalam waktu beberapa hari, kemudian akan diperbaiki gitu. Jadi tidak terlalu lama masyarakat untuk menunggu perbaikan jalan tersebut gitu. Tapi secara birokrasi kan biasanya ini Bu ya, apa namanya, untuk perbaikan jalan aja harus melalui dinas anu sebelum sampai ke pemerintah pusat gitu ya. Nah, kira-kira ada solusi yang lebih cepat nggak selain ya itu tadi dari Bu Intan menanggapinya dengan diposting di media sosial supaya berita itu atau kasus itu cepat diketahui oleh pemerintah. Tapi kan secara birokrasi itu tadi ada sekat-sekat birokrasi itu yang mengakibatkan efektivitas penyelesaiannya itu ya terhambat gitu. Nah, ada mungkin tanggapan lain dari ibu-ibu yang lain terkait kasus jalan berlubang yang ditampilkan di video? Oke, saya tidak berpendapat, tapi malah membuka pembicaraan nih. Kalau menurut menurut teman-teman, sebetulnya birokrasi di negara kita itu artinya antara pemerintah desa, kota, sampai ke kabupaten, sampai ke pemerintah pusat itu sebetulnya bagaimana gitu. Artinya sejauh manakah teman-teman ya biasanya sejauh manakah kalau dihubungkan dengan whole of government itu ya, sejauh manakah mereka saling keterkaitannya gitu, ataukah memang pemerintahan kita itu bekerja sendiri-sendiri gitu. Apakah seperti itu? Misalkan pemerintah provinsi bekerja dengan ininya. Kalau misalkan mereka melihat ada kerusakan atau ada fasilitas umum yang kiranya bukan ranah mereka, ya mereka cuek aja gitu kan? Itu kan urusan ini. Ataukah bagaimana? Atau memang kurangnya kinerja dari masing-masing pemerintah itu sendiri. Contohnya misalkan sebetulnya kan pemerintah itu kan banyak ininya ya, banyak instansi-instansinya. Misalkan ini bagian tentunya kan harus ada kontrol ya. Misalkan nih jalan di Cilegon misalkan itu kan bagian pemerintah kota ya misalkan. Ya, betul ya nggak teman-teman? Misalkan nih, tentunya kan harusnya di bagian pemerintah kota itu untuk bagian jalan sendiri ada kontrol, entah itu sekian bulan sekali atau apa gitu. Kalau misalkan begitu kan berarti terbaca kinerja mereka juga kurang ini ya. Gimana itu ya? Kurang maksimal ya? Atau gimana? Silakan, mungkin ada yang ingin menanggapi pernyataan dari Bu Feni. Kalau menurut saya Bu ya, saya dulu ya Bu. Iya. Kalau menurut saya memang
dari video tersebut juga kita bisa mempelajari tentang wall of government di negara Iya. kita. Bagaimana sekat-sekat birokrasi itu ada dari mulai level pemerintahan, bagaimana secara administratifnya kita mau bikin KTP aja dari lurah dulu. Jangankan dari lurah, dari RT dulu. RT, surat Mending pengantar RT-nya ada biasanya. di rumah gitu. Iya. Mending RT-nya nggak ada di rumah. Kalau lagi kerja misalkan atau kemana pergi nunggu lagi. RT dapat ke RW. Mending RW-nya ada gitu. RW-nya kemana? Belum ke lurah. Lurahnya lagi rapat mungkin. Belum ke kecamatan. Nah itu. Yang kedua sekat administratif itu yang bikin menghambat gitu ya. Jadi memang ya realitanya seperti itu ya Bu ya di negara kita. Dan selanjutnya ada sekat kementerian, lembaga, instansi juga, dan juga ada internal organisasinya itu tadi. Meskipun misalkan terjadinya di kota, misalkan di kota Sragen ya di video itu, tapi mungkin itu ranahnya pemerintah provinsi atau ranahnya pemerintah pusat. Nah itu yang memang harus diperbaiki dari pemerintah itu, bahwa semua permasalahan itu seharusnya mengacu atau berujung ke pemerintah pusat, tetapi cara bagaimana birokrasi itu efektif, efisien, cepat tanggap. Gitu. Nah itu solusi yang harus dicari. Ya mungkin kalau menurut saya kita bisa belajar dari Kota Bandung. Kota Bandung pun belajar dari USA, UK. Ya mereka belajar bagaimana mengelola smart city dengan dengan teknologi informasi. Ya. Jadi warga ketika ada suatu kasus, entah itu misalkan kecelakaan atau jalan berlubang atau ada yang membutuhkan sesuatu, langsung menginformasikannya bisa via Twitter, bisa via Instagram atau media sosial lain, dan itu langsung ditanggapi. Kalaupun tidak ditanggapi, itu biasanya langsung pemerintah provinsi atau pemerintah kota itu langsung menegur aparat yang bertanggung jawab. Misalkan kalau jalan yang berhubungan dengan jalan raya, misalkan dinas perhubungan nih, kenapa kok macet gitu? Kok ini macet terus? Ada apa gitu? Kemana dinas perhubungannya kemana? Nah itu langsung di-tag dan langsung ditanggapi 1x24 jam. Nah dalam itu juga dalam pembuatan KTP juga sekarang ya tinggal online Bu, tinggal unduh biodata, upload biodata, tinggal tunggu verifikasi 1x24 jam jadi gitu. Nah mungkin solusi itu ya belum bisa diterapkan mungkin di semua kota, tapi daerah ya. setidaknya sistem informasi, karena sekarang kan udah zaman teknologi ya Bu ya. Seharusnya ya tidak ada lagi yang menggunakan surat menyurat, kayak misalnya kita harus ada surat pengantar dari RT, dari RW, yang menghambat waktu lah, tidak efektif, tidak efisien. Bahkan banyak kasus kita mau bikin KTP atau surat-surat itu udah dikasih nih, alasannya hilang Bu. Akhirnya kita bikin lagi surat pengantar. Itu mungkin dari sistem informasinya mungkin salah satu solusinya Bu ya. Gimana tuh caranya membuat sistem informasi yang terpadu? Ya Pak, sebenarnya kalau masalah yang tadi disebutkan semua itu kan itu dikarenakan sekat-sekat birokrasi. Nah, di sini kan tujuannya untuk mengidentifikasi misalnya berkaitan dengan WOB. Nah, whole of government itu sendiri apa gitu? Bukan whole of government itu sekat-sekat birokrasi, tapi whole of government itu di mana suatu penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif. Jadi seperti yang tadi misalkan seperti di Bandung tadi yang Bapak bilang gitu, ada di satu tempat itu ada pengurusan KTP, ada buat pengurusan SIM, SKCK gitu di satu tempat. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, ada di satu tempat. Seperti di Pandeglang juga kan ada mall pelayanan publik gitu. Jadi whole of government itu sendiri yaitu untuk menyatukan upaya-upaya kolaboratif sistem pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen, serta program dan pelayanan publik. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui ya, prinsip-prinsip
WOG itu sendiri apa gitu. Yang pertama adalah kolaborasi. Seperti yang tadi masalah jalan itu ya, kan ada sekat birokrasi tuh. Makanya diperlukan kolaborasi atau kerjasama dalam membangun sistem pemerintahan. Jadi harus ada kerjasama nih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu. Yang kedua, prinsip-prinsip WOG yang berikutnya yaitu partisipasi masyarakat, di mana pelayanan publik itu memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang ketiga yaitu efektivitas dan efisien dalam memberikan informasi pelayanan, baik pelayanan apapun ya, termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan yang lainnya, keluhan-keluhan yang lainnya gitu. Gitu. Berarti solusinya sebenarnya ada. Jadi WOG itu sebenarnya solusi. Iya, WOG itu solusi, betul. Tetapi kan yang kita analisa kenapa sih kenapa kasus-kasus yang ditampilkan di video itu ya belum bisa teratasi gitu. Ya, selain solusinya dengan WOG itu. Kenapa yang terjadi gitu kan? Setelah kita identifikasi dihubungkan dengan WOG, betul adanya kolaborasi dari beberapa instansi atau pemerintah terkait. Nah, itu kan solusinya. Tetapi mungkin dari WOG itu ada nggak tahapan ataupun kegiatan yang, kalau tadi kan kolaborasi pemerintahan dari seluruh sektor ya, dari seluruh sektor. Nah, yang dilakukan itu kolaborasinya dalam bentuk apa? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Kalau tadi kan apakah dalam bentuk sistem informasi terpadu tadi, atau adanya kerjasama dalam misalkan ya Bu, ada jalan rusak nih, oh ya udah kerjasama sama PT ini deh, ya. Pemerintah kota atau pemerintah pusat atau provinsi melakukan MOU atau surat kerjasama dengan suatu PT atau perusahaan BUMN, atau seperti apa Bu yang kira-kira menurut pendapat Ibu WOG aplikasinya gitu, implementasinya seperti apa ya? Ada yang ingin menanggapi? Bu Intan, Bu Diana? Apa ya? Udah mulai mengerucut ini Bu ya. Kalau memang solusinya WOG, cuman dari kasus jalan yang tadi itu kira-kira aplikasi atau implementasi di lapangan itu seperti apa? Menurut Ibu Intan bagaimana Bu? Mungkin iya, kan sudah termasuk WOG ya Pak, kayak kolaborasi kerjasama, terus ada partisipasi masyarakat, terus tentang efektif sama efisien. Mungkin salah satunya iya dengan cara yang tadi kayak Pak Aryan itu salah satunya, kayak dengan sistem informasi, karena sekarang kan emang sudah teknologi sudah canggih ya. Jadi seperti itu mungkin salah satu cara WOG-nya dengan cara seperti itu, smart city contohnya seperti itu. Mungkin ada tanggapan. Nah, terkait dengan kolaborasi pemerintah, di video itu juga kan disebutkan ya, ada suatu kasus yang terjadi kepada 2 direktorat. Jadi ada 2 pejabat Bu, pejabat A di direktorat X misalkan ya, terus pejabat B di direktorat Y. Nah, awalnya berdua ini direktorat ini ingin menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi dua-duanya itu bersikukuh gitu pendapatnya masing-masing, bahwa direktorat saya yang benar, saya udah ngerjain ini kok gitu. Oh direktorat saya yang benar kata si B, kita juga udah seperti ini kok. Nah dari kolaboratif itu kan yang tadinya mungkin harus menyelesaikan masalah tapi malah menimbulkan masalah baru gitu. Gimana Bu kalau melihat kasus seperti itu terkait dengan WOG yang sedang kita bahas ini? Ada yang ingin menanggapi Bu Diana atau Bu Feni? Bu Diana dulu mungkin. Bu Diana, silakan Bu Diana. Mohon maaf Bu Diana, kurang jelas suaranya. Kalau nggak pakai headset bisa nggak? Masa bisa malah lebih keras nggak? Malah nggak ada suaranya.
Oh, iya, oke. Nah, ini udah kedengaran, Bu. Maklum ya, Diginin, Bu. laptopnya udah ini harus Ya, Bu. Silakan, dideketin Bu ke Diana. mulut kayaknya. Nggak apa-apa, Bu. Jadi sebenarnya egois masing-masing ya. Jadi kayak saya dapat ke si A gitu. Oh, itu bukan kakak saya, coba tanya ke si B. Kayak sebagai contoh ini adik saya juga deskripsi ya, minta MOU dari dinas A, tapi dinas A nggak ada. Oh, coba ke ininya pemegang programnya yang di desa ini gitu. Jadi saling apa ya, melempar gitu. Melempar. Tidak adanya koordinasi itu maksudnya cuma MOU loh, harusnya kan MOU ada arsip gitu ya. Semua bidang harusnya semua pemerintah tuh harusnya megang gitu, antara yang pemegang program atau yang penyelenggara atau apa itu harusnya ada. Nah di sini ya itu masih dua-duanya atau pemerintahan kita tuh masih egois gitu. Kalau misalnya kita ini dilempar ke sana gitu, tidak adanya koordinasi antara unit pelayanan gitu, jadi tidak ada penyelesaian suatu masalah kalau misalnya masih ada sikap itu gitu, ego sektoral itu. Berarti salah satu penyebab masalah itu dari ego sektoral itu, Ibu ya? Iya, karena ya itu masih saling bersikukuh kalau misalnya, oh saya yang benar, saya yang paling benar gitu. Semisal nih, Bu ya, semisal WOG ini sudah maksimal, sudah ya kita sudah menemukan titik temunya, Bu ya, bahwa kasus-kasus tersebut solusi yang terbaik adalah dengan WOG. Tetapi dalam WOG itu tadi juga disebutkan Bu Linda, adanya kolaborasi antar sektor pemerintahan. Tapi ternyata ada kasus lagi di Bu Diana gitu, dan yang kasus yang saya sebutkan tadi dari kolaboratif itu kadang ya saling lempar, saling ego sektoral gitu, ego masing-masing sektor yang akhirnya ya tetap terhambat gitu. Tapi ya semoga kira-kira selain dengan kolaboratif, dengan sistem informasi yang terpadu, kira-kira ada lagi nggak, Bu, solusi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah atas kasus yang dipaparkan di video itu? Iya, Pak. Ada mungkin ya, kaitannya tadi kan kalau dikaitkan dengan WOG itu kan mungkin tergantung dari atasannya juga ya. Artinya semua kalau kita sudah menerapkan WOG, atasannya sudah memantau, sudah mengawasi, pelaksanaannya juga sudah terpantau dengan baik. Mudah-mudahan masing-masing kota nanti hampir semua kota bisa melaksanakan tadi smart city itu ya. Kemudian yang kedua tadi kan penyelesaiannya adalah kolaborasi itu ya. Apa penyelesaiannya tadi? Yang kedua itu ya. Kolaborasi. Ya, kolaborasi antara itu. Kalau ini sih ya, tentunya masing-masing dari yang punya wewenang tuh dalam hal pelayanan publik kali ya Pak ya, meningkatkan pelayanan publik ya teman-teman ya. Jadi pelayanan publik itu tentunya harus lebih ditingkatkan lagi dari masing-masing instansi, dari masing-masing pemerintah yang berwenang tuh meningkatkan ya, memiliki kesadaran untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Karena memang pelayanan publik itu sangat penting, kesadaran itu sendiri ya. Tadi bahas masalah KTP itu ya, kembali lagi. Kalau sekarang ya udah lebih baik ya, kita bikin KTP kan bisa langsung ke kecamatan kan ya, tanpa ada ke RT dulu, ke RW dan sebagainya gitu kan. Artinya ini mungkin dari sistem pendataan penduduk sudah lebih baik ya, jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dari mungkin karena memang kita sudah mulai menggunakan smart city di bagian kependudukan ya. Nah, tapi balik lagi pelayanan publik yang sangat diutamakan ya. Karena ketika kita sudah menggunakan smart city, sudah wall of government ya, itu solusinya itu WOG. Kalau dari masing-masing ininya
belum ada kesadaran untuk meningkatkan pelayanan publik, ya mungkin ya itu semua bukan percuma, artinya ya belum bisa maksimal ya. Kalau pendapat dari saya kayak gitu, hubungannya dengan pelayanan publik. Oke, teman-teman. Terima kasih Bu Feni. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin diskusi kita sudah cukup ini ya. Bu Diana ya, yang ingin disampaikan Bu Diana? Iya, tidak hanya untuk pemerintah aja ya, tapi masyarakatnya juga harus ikut andil gitu Kak. Kadang masyarakat masih banyak yang ngeyel gitu kan. Sudah diberikan kemudahan misalnya bawa KTP atau KK nomornya gitu atau di foto aja, tapi mereka tuh masih ngeyel gitu. Aduh saya nggak bawa nih. Nah gimana caranya kita mendata kalau tidak ada bukti data diri kita gitu. Jadi tidak hanya dari pemerintahan juga, tapi dari masyarakatnya juga harus mendukung jadinya smart city atau. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup forum diskusi kita pada sore hari ini? Oke, Pak, baik ini kan kita kerja tim ya. Mungkin dari Pak Ketua ada pembagian tugas untuk kita supaya kerjanya lebih efektif gitu, lebih efisien. Bagaimana Pak Ketua? Ya, untuk pembagian tugas nanti kita bicarakan di grup WhatsApp ya Bu ya. Oh, seperti itu. Supaya nanti ini full diskusi saja. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, sedikit dari saya mungkin memang WOG ini adalah salah satu solusi agar semua permasalahan yang berada di negara kita itu cepat terselesaikan. Yeah. Dan tadi Bu Feni memberikan masukan bahwa semua pejabat publik ataupun yang berada di sektoral itu ya harus meningkatkan pelayanan mutunya gitu ya. Pelayanannya terhadap masyarakat, dan juga masyarakat itu jangan gaptek, jangan juga kalau kata Bu Diana apa tadi, pengen ya maunya kayak gini gitu. Ya harus mengikuti gitu karena ini buat kebaikan bersama. Karena sudah dimudahkan gitu. Ya, berarti kan wall of government ini tidak hanya kolaboratif antara beberapa sektor ya, tetapi kolaborasi juga antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terciptalah ya kalau di dalam Al-Qur'an mah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Ketika hablum minanasnya bagus, hablum minanawahnya bagus, insya Allah sih lancar, semua kasus juga cepat terselesaikan. Mungkin itu sedikit dari saya. Kita akhiri forum diskusi kita ya. Iya. Nanti hasil diskusinya bisa kita bareng-bareng bicarakan di WhatsApp grup. Terima kasih. Mari kita tutup forum diskusi pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya Ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.